Di paling bawah. Gereja di atas. Itu ada domba ini. Iya. Ini seperti rumah. Rumah lihat asapnya, api, masak dalam. Jadi saya mulai dengan cerita lain. Oke. Kemudian saya datang ke ceritanya pada Himbala. Antara kita atau agama Kristen dan ilmu. Antara orang Kristen dan Ilmu. ilmu. Pasti ada dua arah. Kita harus jujur, banyak orang Kristen tinggal Yesus karena banyak cerita tidak masuk akal dalam firman Tuhan. Seperti khususnya perjanjian lama, mungkin perjanjian baru lebih murni, lebih bersih. Tapi dalam perjanjian lama ada banyak yang dibunuh, ada banyak ada banyak yang terjadi. Jadi itu bukan problem dalam firman Tuhan. Itu problem di mana kita ajarkan firman Tuhan. Buat saya Bapak Ibu, firman Tuhan saya dari gereja juga mungkin beda antara kamu dan saya. Pikiran kamu dari gereja maksimalis. Kami di sini di Israel adalah gereja minimalis. Itu maksudnya apa? Maksudnya kami percaya perjanjian lama itu simbol buat kita. Seperti mungkin Bapak tidak setuju dengan saya, tapi saya tidak bisa juga seperti kamu pakai kaos atasnya ada tulisan 5.785, betul? Betul? Iya betul. Apa maksudnya angka ini? Apa? Tahun Ibrani PH. Oke, kalau mulanya dihitung dari mana? Nggak tahu. Dari Adam. Karena Adam hari ini umurnya begitu. Umurnya Adam atau waktu Dihitung dari semenjak Tuhan menciptakan Adam. Betul. Tapi kalau saya ikut ilmu, ya besok saya bawa kamu ke Yeriko atau lusa. Di Yeriko mereka sudah ketemu tenggorak umurnya 10.000 tahun. Ada tenggorak di negara Algeria umurnya 100.000 tahun. Ada yang nama jadi ilmu sudah membuktikan ada Homo sapiens. Maksudnya manusia udah lama sebelum Adam. Menurut ilmu ini maksud saya, enggak maksud saya. Jadi selalu kita tidak mau mikir begitu. Kenapa? Karena kita takut. Kita sendiri takut masuk ke daerah ini. Karena kalau saya masuk dan belajar banyak dalam ilmu, saya bisa mundur untuk percaya saya kepada Kristus. Ya, saya harus jujur. Karena kita salah ajarkan dalam gereja, Bapak Ibu, jadi banyak. Lihat Eropa bagaimana. Banyak sekarang, hampir 90% sudah ateis, tidak mau dibaptis. Yahudi yang kamu Bapak Ibu ada di sini, 40% bangsa Israel adalah ateis. Ateis. Ya, di kota Tel Aviv, di kota, jangan mikir bahwa Yahudi yang pakai bikini, yang kamu ketemu di border itu semua ateis. Bukan sekular, ateis. Kenapa? Karena menurut mereka sangat pintar belajar ilmu. Mereka sudah lihat ilmu sama firman Tuhan dua arah. Bertentangan. Satu di kanan, satu di kiri. Kalau kamu bawa orang Yahudi, katanya ada orang sebelum Adam, mereka bisa marah sama kamu. Bagaimana? Adam itu manusia pertama, betul? Tapi bagaimana ada Homo sapiens atau orang-orang sebelum Adam? Ini bukan firman Tuhan yang salah, pengetahuan kita yang salah. Firman Tuhan mulanya begini, Bereshit, bukan pada mulanya. By the way, pada mulanya itu translation salah. Kata Ibrani Bereshit, apa artinya Bereshit? Tidak tahu apa artinya Bereshit. Ada dalam bahasa Ibrani. Bereshit tahu maksudnya apa? Tidak ada mulanya, bukan pada mulanya. Sebelum mulanya. Tidak ada yang tahu kapan mulanya. Ini Bereshit. Jadi firman Tuhan mulanya dengan Bereshit, Elohim menciptakan langit dan bumi. Kalau kamu katakan pada mulanya, ini pada mulanya titik. Pada mulanya, oke, aku jalan. Jadi mulanya di mana? Ini. Ada patokannya. Ada titik mulanya. Bereshit tidak ada titik. Jadi kita manusia tidak tahu kapan Elohim menciptakan langit dan bumi.
Jadi kemungkinan umurnya Adam lebih dari 5.000 mungkin, dan mungkin juga karena pengetahuan kita waktu Allah menciptakan Adam itu setelah hari ke-7, dan firman Tuhan katakan dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Maksud saya tidak salah kita buka firman Tuhan dan belajar begitu. Kemungkinan kita itu solusi untuk dua arah ini, firman Tuhan dan ilmu. Salah satunya yang melawan ilmu terus adalah NASA. Betul? NASA. Salah satu masalah antara kami dan NASA, by the way, cerita ini sangat menarik. Saya tahu kamu mulai bosan. Saya di Padang Gembala dan Ramzi mulai cerita tentang NASA. Jadi maksudnya apa? Saya mau ajarkan kamu sesuatu luar biasa sekarang. NASA sudah itu tahun 2011. Tahu NASA pintar sekali loh. Saya tidak mau ngomong ke kamu siapa NASA. Oke? Jadi mereka sudah cari, mereka sudah ketemu di Yerusalem sudah ada gempa bumi tahun 27, bukan tahun 33. NASA katakan orang Kristen, maaf, kami sudah cari di Yerusalem, kami sudah ketemu di daerah yang namanya Golgota sampai Bait Suci, maksudnya Yerusalem lama. Seperti ada gempa bumi, tapi ini terjadi kira-kira bulan April tahun 27. Tapi Yesus udah disalibkan tahun 33. Dan kalau kita ikut firman Tuhan ajarkan kita waktu Yesus disalibkan ada seperti gempa bumi terjadi di Yerusalem. Nah, saya katakan minta maaf. Di Yerusalem tahun 33 belum ada gempa bumi. Jadi kami malu sekali. Jadi saya percaya siapa NASA atau firman Tuhan atau dua-duanya. Jadi ada 3 pilihan. Kamu percaya NASA, jadi kamu jadi ateis. Kamu percaya firman Tuhan, jadi cuma kamu tidak ada pikiran lain. Atau kamu percaya kepada dua-duanya. Mari kita ambil opsi yang ketiga. Kalau saya bisa gabung dua-duanya ini. 2016 ada sesuatu terjadi di negara Prancis. Itu apa? Ada satu orang sangat sederhana di dalam gereja yang sangat tua. Mereka mau renovasi seperti gereja ini. Mereka mau renovasi, ada batu. Dia ambil batu ini, di bawah batu ini dia sudah ketemu kertas. Dia kurang ngerti kertas apa, karena itu tertulis dalam bahasa Yunani. Dan dia panggil gereja-gereja kirim ini ke Vatikan. Mereka cek apa yang mereka ketemu. Ini terjadi tahun 2016 baru. Mereka sudah ketemu yang namanya surat Pontius Pilatus. Apa maksudnya ini? Surat Pontius Pilatus. Kalau kamu mau cari Google, tulis di Google Pontius Pilatus letter. Pontius Pilatus. Letter, yes. Kamu akan dapat surat ini. Ini dari Google, by the way. Surat Pontius Pilatus. Kenapa Bapak Ibu surat Pontius Pilatus namanya? Waktu Yesus disalibkan, Pontius Pilatus sudah kirim surat ke Tiberius, Kaisar Roma. Katanya, karena titlenya Pontius Pilatus itu prokurator Judea atau hakim Judea, dia harus report ke Kaisar. Berapa orang dibunuh tahun ini, kenapa dibunuh begini. Jadi ini surat Bapak Ibu tentang Kristus. Bagaimana dibawa ke negara Prancis, perang salib di Yerusalem, waktu mereka datang, perang salib sudah ketemu surat ini, bawa dengan Holy Grail cawan suci. Mereka bawa ke Eropa, udah hilang ini. Hilang dari abad ke-12 sampai tahun 2016. Mereka sudah cek itu betul, ada namanya Pontius Pilatus. Mulanya begini, saya Pontius Pilatus, hakim Judea, saya membunuh seorang dari Galilea yang katakan dia adalah Yeshua HaMashiach. Alasan kenapa, dan di sini mereka sudah ketemu 22 imam. Ada nama 22 imam ini di bawah.
Jadi salah satunya adalah Kayafas, ada nama Kayafas di sini. Kenapa ini penting? Apa hubungannya ini berhubung sama NASA? Karena mulanya begini, saya Pontius Pilatus, tahun 17 engkau adalah Kaisar Roma. Saya membunuh Yesus Kristus. Dia sebut sesuatu di sini, katanya tahun 17 yang engkau adalah Kaisar Roma. Tahun 17 yang Tiberius adalah Kaisar Roma di kalender Romawi adalah tahun 27 di kalender yang kita pegang atau pakai namanya Gregorian. Menurut surat ini kita ketemu 2016 Tuhan Yesus disalibkan tahun 27, bukan 33. NASA katakan tahun 27 ada di bumi, bukan 33. 2011 baru kita ketemu Yesus disalibkan tahun 27. Kenapa ini penting? Karena saya mau mundur sama kamu 33 tahun umurnya. Artinya apa ini? Artinya Yesus tidak lahir tahun 0. Yesus lahirnya tahun 6 sebelum Masehi. Ada bukti? Ada bukti. Pasti baru kamu kenal raja yang namanya Herodes, betul? Herodes mau membunuh anak kota Bethlehem sebelum 2 tahun, kemudian keluarga suci lari ke Mesir, dari Mesir kembali ke Nazaret setelah mereka dapat kabar Herodes sudah meninggal, betul? So maksud saya waktu Yesus lahir, Herodes masih hidup. Iya. Waktu Yesus di Mesir sudah besar Yesus, ya Herodes mati, betul? Tulis di Google, cari di Google kematian Herodes tahun berapa? Herodes Agung, bukan anaknya, Antipas. Herod the Great namanya dalam bahasa Inggris. Iya. Ada yang punya Google? Kamu punya Google? Ini ada sih. Ya. Kematian Herodes Agung. Tahun berapa? Bro, kalau kita salah menghitung dia mati dan kita salah menghitung dia lahir, maka kita akan salah dari awalnya saja sudah salah. Karena yang mendirikan kalender itu manusia, bukan Tuhan. Bisa, internet. Oh, gambarnya ya? Apa? No. Mau kamu cek Tahun ini kematian Herodes Agung tahun berapa? tahun berapa? Sebelum Masehi. Berapa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Ini saya tahu 4 sebelum Masehi, tapi aku tunggu saksi. Jadi 4 sebelum Masehi Herodes died, Herodes mati. Bagaimana Yesus tahun 0 dia lahir? Artinya Yesus sudah lahir sebelum Herodes mati. Kalau sebelum kamu harus mundur, -5, -6. Betul? Betul. So jadi dua-duanya sama. Maksud saya, dari Herodes mati tidak bisa mengerti Yesus lahirnya sebelum tahun 4 minus. Dan juga dari Pontius Pilatus kita sudah mengerti Yesus lahirnya tahun 6 sebelum Masehi karena dia disalibkan tahun 27. Itu amazing buat saya karena saya bisa gabung cerita NASA. NASA katakan sebelumnya gempa bumi terjadi di Yerusalem tahun 27. Dan betul sekali Yesus disalibkan tahun 27 bukan 33. NASA mulai cari dalam firman Tuhan. Saya tidak usah menjelaskan, saya di Indonesia saya bikin satu seminar khusus tentang tanggal 23 September tahun 2017. Kau sudah dengar 12 bintang mutar-mutar sekitar matahari? Iya. Ya, pernah dengar. Waktu itu di Yerusalem saya bawa 5 grup sendiri. Ada 5 grup dari Indonesia mau lihat itu. Di atas Yerusalem 12 bintang mutar-mutar sekitar matahari dan bulan turun ke bawah. Karena pertama kali Bapak Ibu selalu bulan dan matahari begini. Ya, begini jalannya.
satu level. Untuk pertama kali bulan turun ke bawah begini, hanya 3 jam. Dan 12 bintang Bapak Jupiter yang lain mutar-mutar sekitar matahari selama 3 jam. Ini terjadi tanggal 23 September 2017. NASA katakan ini namanya Virgo Planet. Kenapa Virgo Planet? Virgo Planet tahu matahari di NASA namanya Virgo. Jupiter namanya Leo. Begini. Kenapa Virgo? Kenapa matahari namanya Virgo? Itu seperti Virgin, perawan. Tidak ada yang bisa mendekati matahari, seperti Virgin. Jadi di NASA matahari namanya Virgo. Jadi Virgo Planet Bapak Ibu, Virgo Planet itu adalah fenomena yang sudah terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Hanya 3 jam, tanggal 23 September 2017. Kenapa NASA kaget Bapak Ibu? Ini kalau kamu tulis di Google 23 September ini dari Google, lihat berapa gambar Virgo Planet dari NASA, banyak yang explain tentang tanggal itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ini disebut dalam firman Tuhan. Buka Wahyu pasal 12. Ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bergelubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Mahkota 12 bintang sekitarnya dan bulan turun di bawah kakinya. Lanjut. Atau ulang lagi. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bergelubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dia melahirkan anaknya, bla bla. Tapi Bapak Ibu, persis yang tersebut dalam NASA disebut dalam firman Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ini terjadi tanggal 23. Saya rekomend kamu baca banyak tentang tanda itu, karena ada banyak hal di dalamnya. Jadi kami mulai membuka hati NASA untuk belajar firman Tuhan. Salah satu Bapak Ibu masalah antara firman Tuhan dan NASA juga atau umum, aku suka main sama Bapak Ibu. Buka Google, please you. Tulis Oktober 1582. Nah, bulan Oktober tahun 1582. Kamu tahu tentang bulan ini? Oktober berisi 1582. I'm with you. Let's see gambar. Sudah dapat? Yeah, I will show you. This is the calendar of October 1582 ini. Sudah lihat? Ada kesalahan ini? Bisa lihat mataku. Iya. Selalu cari alasan kan. Emang matanya tidak bisa lihat, nggak pakai kacamata. Siapa yang gitu? Kenapa sih gambar? Ada sesuatu aneh dalamnya. Apa yang kamu gambarnya apa sih? Kenapa sih? Kalender ini. Angkanya pasti ada yang bermasalah. Kenapa? Lihat. Empat langsung 15. Dia 4 langsung 15. Nggak ada 1582 ya? Ada 10 hari hilang di dunia ini. Oh, itu karena apa? Bulan itu aja ya? Bulan Oktober. Hanya bulan ini. Hanya bulan Oktober. Jadi maksudnya yang sudah lahir di antara tanggal itu tidak ada ulang tahun. Dari 4, serius? Iya, sampai sekarang. Dari 4 lompat ke 15. Iya. Ini bukan satu gambar. Lihat, aku cuma pakai satu. Ini kamu bisa pakai ini, 4, 15. Ini namanya The Mystery of the 10 Days. The Mystery of the 10 Lost Days of the calendar. Yang sudah ditunggu masalah ini, Gregorius. Jangan lupa tahun 1582 itu pertama kali kita pakai kalender ini, namanya Gregorian calendar.
Gregorius sudah ketemu ada masalah dengan kalender. Jadi ada 10 hari hilang. Bagaimana dia fix atur masalah ini? Dia bilang nggak apa-apa. Sekarang dunia ini seperti waktunya bergeser sedikit. Jadi dia tambah 1 hari setiap 4 tahun. Itu tanggal 29 Februari. Setelah tanggal ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah 1 hari bertambah setiap 4 tahun. So jadi kalau tidak kita tidak bertambah 1 hari setiap 4 tahun, masalah ini bisa maju terus. So kalau tahun 15 82 sudah 10 hari sampai sekarang, karena setiap 314 tahun 1 hari kira-kira sudah 12 hari hilang sampai sekarang. Tapi yang sudah atur masalah ini Gregorius. Sudah ketemu ada masalah dengan waktu. Jadi saya mau bertambah 1 hari setiap 4 tahun. Sekarang tidak ada masalah, betul? Masalahnya hanya stop tahun 1582. So itu misteri. Apa artinya misteri? Misterius. Saya tidak tahu bahasa misterius. Misteri. So tidak tahu bagaimana mereka fix problem ini. Kami panggil NASA. Ayo NASA, jangan sok pintar. Kamu harus mengerti kenapa dunia ini waktunya bergeser begitu. So NASA mulai mau belajar, mau ajarkan bapak kami tentang waktu. NASA mau lihat kenapa dunia ini waktunya sudah bergeser. Karena kalau kita ikut matahari dan 1 tahun 365 hari tidak mungkin bergeser begitu. Ada sesuatu besar. Dan ada kesalahan, ada kesalahan. Seperti Bapak Ibu, kamu lihat muka kamu bingung semua, betul? Kamu bingung, seperti saya, waktu saya belajar tidak masalahnya, aku juga bingung. Bagaimana ada kalender, tapi ada 10 hari yang hilang. Jadi kami panggil NASA. Ini 2017 terjadi. NASA sudah ketemu. Mereka bilang, kuncinya kalau kami mau mengerti, kami harus hitung ke belakang mundur. Dan NASA sudah ketemu setiap 314 tahun sudah hilang 1 hari. Jadi setiap di dunia ini sampai tahun ini setiap 314 tahun dikurang 1 hari. Artinya mereka mundur 314 tahun. Sudah kurang 1 hari, artinya hilang 9 hari. Mundur lagi 314 tahun. Sudah kurang 8 hari. Mundur sampai mereka datang sampai 1 tahun yang masalah ini sudah mulai. Mereka sudah sampai tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi NASA katakan tahun 1400 sebelum Masehi masalah waktu ini mulai. Kami sekarang mau cari apa yang terjadi di dunia ini kira-kira tahun 1400 yang bikin waktu ini bergeser begitu. Di kitab Hindu, di kitab Yahudi, di kitab Islam, di kitab semua, di kitab Zarathustra, mereka cari di Babylon, di Mesir. Kalau mereka sampai tidak ada jawaban sama sekali untuk mereka, kecuali mereka berhenti dengan 1 ayat dalam firman Tuhan. 1 ayat ini membuka hati NASA untuk katakan sesuatu amazing. Itu apa? Buka sama saya kitab Yeshua pasal 10 ayat 12. Waktu matahari berhenti di atas. NASA sudah baca ayat ini. Pasti Bapak Ibu, ayat ini kalau kamu lihat tidak mungkin matahari berhenti. Walaupun bukan 1 hari, 1 menit. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada mustahil. Dan NASA katakan, firman Tuhan katakan, berhentilah matahari di atas Gibeon dan bulan atas Ayalon. So bagaimana kalau cerita ini betul terjadi? Kalau mereka katakan begitu, kalau betul matahari berhenti di atas Gibeon, artinya bisa terjadi masalah dengan waktu. Dan kalau masalah ini sudah masuk atau sudah mulai kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, itu by the way waktunya Yeshua melakukan Kanaan kira-kira
Karena bangsa Yahudi Amuni sudah menyeberangi Sungai Yordan di antara tahun 1446 sampai 1400 sebelum Masehi. Jadi approximately kira-kira tahun 1400. Betul, 1400 Yeshua menaklukkan Kanaan. Dan masalah ini mulanya tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi NASA katakan kami tidak yakin, tapi kemungkinan besar yang tertulis di kitab orang Kristen tentang matahari yang berhenti di atas Gibeon itu betul terjadi karena tidak ada alasan lain untuk waktu bergeser begitu. Lihat, Yeshua bin Nun dia bikin masalah dengan kalender kita sekarang. Karena 10 hari sudah hilang, the mystery of the 10 days Babylon. Tahun 15 itu sangat menarik sampai kami memaksa NASA untuk katakan sesuatu. NASA mulai juga belajar lagi dalam firman Tuhan. Dan mereka tidak setuju karena firman Tuhan katakan dunia ini adalah datar. Tahu kami harus minta maaf sama keluarga dari Galileo hanya 100 tahun yang lalu. Tahu Galileo? Tahu Galileo ibu yang pakai teleskop? Galileo abad ke-15 dia datang dan katakan, saya minta maaf sama gereja, kamu salah, firman Tuhan itu salah, nabi-nabi semua salah, karena dunia ini bukan datar, dunia ini seperti bola. Firman Tuhan katakan dunia ini datar, dan Galileo untuk pertama kali abad ke-15 dia katakan dunia ini adalah seperti bola sampai Galileo dibakar oleh gereja. Tapi di Amsal ada bumi bulat. Apa? Firman Amsal ada bumi bulat. Aku masih belum selesai. Masalah kita dengan pengetahuan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Saya pakai kata-kata yang otentik. Bukan firman Tuhan, pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Karena pengetahuan gereja abad ke-15, dunia ini datar. Kalau kamu datang ke Islam, dalam Al-Quran kami, ada ayat yang jelas. Rawasi, dunia ini rawasi. Apa itu rawasi? Datar. Di dalam Islam itu datar begini. Jadi Galileo dibunuh oleh gereja. Kenapa? Karena dia katakan sesuatu yang aneh sekali untuk mereka. Dia katakan dunia ini seperti bola karena dia sudah lihat teleskop. Setelah NASA, setelah ini semua kami harus minta maaf sama keluarganya. Galileo hanya 100 tahun yang lalu. Sekarang dunia ini seperti bola. Bukan hanya Amsal, Ayub juga, tapi saya mau pakai Nabi yang paling disayang oleh saya, Nabi Yesaya. Buka Yesaya pasal 40. By the way, waktu ayat ini tertulis masih belum ada teleskop. Setuju? Tidak ada teleskop. Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang berkata di atas bulatan bumi yang Ya ampun. Katakan ya ampun semua. Ya ampun. Circle of the earth. Ya ampun, bagaimana Yesaya bisa tahu the circle of the earth, bulatan bumi. Sebab sebelum Galileo datang, kita pasti tahu dari firman Tuhan dunia ini. Bapak Ibu, kamu mau bukti lebih otentik pada ini? Kamu mau bersaksi? Tidak usah. Ada bersaksi tentang kamu sekarang. Tahu NASA ya? Sekali lagi, kenapa saya sebut NASA terus? Karena ini hasilnya. Tahun 2017. Karena saya punya banyak gambar. Ada bisa bahasa Inggris ini, walaupun sedikit. Sedikit. Belum bisa bahasa Inggris. Kamu baca dan translate buat mereka. Hanya yang di atas. NASA all that everything the Bible says is true. NASA menemukan apapun yang tertulis di Alkitab adalah benar. Bapak Ibu, 2017 ada kesaksian dari NASA sendiri
Kalau sudah ketemu semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah benar. Udah finish. Kalau NASA katakan begitu, kamu pikir mereka bodoh katakan begitu? Kenapa mereka katakan Al-Quran benar, kitab Mishnah yang benar, Talmud yang benar, kitab suci, perjanjian baru, perjanjian lama itu benar menurut NASA. 2017 kita dapat kesaksian. Ini buat saya sangat penting. Itu lebih penting pada kesaksian yang datang dari gereja atau dari orang Kristen. Karena bahwa NASA adalah sekular. NASA sekular. Kurang percaya kepada kitab yang namanya kitab suci. Tapi mereka sudah belajar bahwa mereka ketemu, wow, amazing. Semua yang tertulis dalam kitab ini adalah benar. Oke. Sekarang kita tarik balik. Hubungannya dengan padang gembala ini apa? Dengan bintang timur yang disebutkan dalam Alkitab ini apa? Bintang timur yang disebut dalam Wahyu atau bintang timur dari Majus. Oke. Walaupun hubungannya saya sudah katakan karena saya mau datang dari cerita NASA ke cerita Yesus lahirnya sebelum Mesihi. Ini maksud saya. Tapi 2015 di negara Argentina, tahu Ibu, waktu Yesus lahir ada seperti bintang, ya, disebut bintang Bethlehem. 2015 di negara Argentina ada satu bintang yang terbit. Dan the Star of Bethlehem punya dua nama, Star of Jacob atau Star of Bethlehem. Jadi sekarang kami dibantu oleh NASA untuk membuktikan sesuatu yang terjadi dalam firman Tuhan seperti bintang kelahiran Kristus. Waktu 3 orang Majus datang, itu penting sekali. Dan juga Bapak Ibu, bukan hanya hubungan, itu bukan hanya hubungan NASA sama apa yang di padang gembala. Bapak jangan lupa kalau cerita profeti itu bukan klasik. Aku bisa bawa kamu ini jadi seperti ibu yang mau, atau ada padang gembala di sini, gembala datang Bapak Ibu. Tapi itu buat saya Bapak Ibu juga penting sekali antara NASA untuk membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Banyak juga sejarah bantu kita seperti ini. Saya sudah katakan hari ini tentang Yesus kira-kira dia lahirnya bulan September. Saya karena waktu saya tidak menjelaskan juga banyak. Dan juga kita bisa lihat sesuatu dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, tertulis dalam firman Tuhan waktu Yesus lahir tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, betul? Ya. Baca ayatnya. Ya. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya mau tanya, kenapa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan? Karena penuh hari itu adalah pemilu, sensus yang diperiksakan. Jadi gereja katakan sensus. Menurut gereja itu sensus. Jadi sensus itu apa? Pemilu. Pemilu apa? Kok pemilu? Sensus pendataan. Pendata penduduk. Maksudmu? Penduduk daerah itu didata. Oke, data dihitung. Jadi setiap orang yang lahir harus lahir di tempat asalnya. Itu sensus, betul? Saya ngerti? Oke. Jadi kalau Bethlehem penduduknya 500 orang. 500 orang. Kalau seperti gereja, sensus. Saya pakai logika, bukan pakai. Saya tidak ikut. By the way, saya seperti Thomas. Walaupun gereja percaya begitu, aku bisa percaya begitu. I don't care. Yang penting kitab suci pengetahuan, dan saya jangan lupa saya belajar sejarah. Saya lama belajar. Saya 12 tahun belajar firman Tuhan. Bukan 1 tahun 2 tahun. Saya sendiri sudah belajar firman Tuhan selama 12 tahun. Bapak Ibu, sensus. Kalau kamu belajar tentang Bethlehem, betul ada sensus di Bethlehem. Seperti Yerusalem, seperti kota lain. Kota Bethlehem penduduknya 500 orang. Bethlehem. Di antara 500 orang, berapa wanita ada? Jawab saya, kira-kira. Lebih dari separuh? Mana anak? Kamu belum hitung anak-anak. 500 penduduknya semua, termasuk anak,
termasuk orang-orang tua. Berapa wanita? Mungkin 20% kali ya. Ya, ini logika, make sense, 100. Lihat, 100 wanita. Tidak mungkin lebih. Kalau 500, mana anak kecil? Kamu cuma hitung suami istri? Iya, terus anak satu terus. Mana orang tuanya? Bisa 4. Mana anak-anak kecil? Maksimum, tidak mungkin sampai 100. Maksud saya, 100 yang masih bisa melahirkan anak. Di antara 100, selama 1 tahun, berapa wanita melahirkan? Di antara 100? Ya, mungkin bisa 30. 1 tahun pegangnya. No, dalam minggu itu maksud saya. 1 minggu waktu Yesus lahir. Waktu Yesus lahir. Berapa wanita sudah melahirkan? Di minggu yang sama, di antara 100. 10. Walaupun tidak sampai 10, tapi saya mau angkat kata ibu 10. Walaupun itu banyak, karena 1 tahun ada 100 wanita, jadi setiap bulan berapa wanita? Kalau 100 kali 12, setiap bulan mungkin 10. Setiap minggu 2 atau 3. Ini saya pakai logika. Tapi saya mau ambil kata ibu, 10 wanita melahirkan minggu itu. 10 anak lahir. Bisa membuat Bethlehem ramai? Tidak mungkin. Jadi kalau saya katakan sensus, tidak masuk akal. Karena sensus tidak mungkin bikin Bethlehem ramai begitu. Ini namanya dalam bahasa ibu fully booked. Kalau kamu ke Bali mau cari hotel, oh sorry, fully booked. Bethlehem waktu Yesus lahir fully booked. Ya, ini maksud saya. Apa yang membuat Bethlehem fully booked? Bukan acara sensus, acara Yahudi. Karena Bethlehem Judea, kamu sangat dekat sama Bait Suci. Simon dari Kirene, dari mana? Kirene di mana? Tahu Kirene di mana? Nggak tahu. Oke. Israel, Mesir, Libya. Oke, berarti masih. Wait, Tunisia, Kirene. Kirene di negara Tunisia. Tahu jalan dari Israel berapa lama? 5 bulan jalan kaki. Tapi kenapa dia berada di Yerusalem? Karena setiap orang Yahudi harus masuk Yerusalem 3 kali setahun. Sudah lihat hari di Gaza Fagit, walaupun ada perang, itu benar gambar orang Yahudi zaman dulu. Orang asing dari Galilea, dari Afrika, dari Jordan, dari Mesir, dari mana-mana, mereka masuk Yerusalem. Dan orang-orang cari apa kalau mereka cari tempat penginapan. Tapi Yerusalem sudah full dan mahal. Mereka cari di mana? Bapak, kalau kamu karena saya tidak tahu geografi Indonesia. Kalau saya tidak salah, Bekasi tidak jauh dari Jakarta. Betul? Kalau saya ingat waktu saya ada acara di Bekasi. Hotel saya waktu itu di Jakarta. Kempensny di Jakarta. So jadi mungkin 1 jam, aku lupa berapa. Tapi kenapa aku cari hotel di Jakarta? Karena sangat dekat sama Bekasi. Tidak mungkin kalau acara saya di Bekasi, saya cari hotel di Surabaya. Maksud saya begini, kalau Bait Suci ada di Yerusalem, saya selalu cari tempat yang paling dekat. Tahu dari sini ke Yerusalem berapa jalan kaki? Berapa lama? 30 menit. Kamu dari sini, kalau kamu cepat jalan, bukan seperti Pak Ibu, 30 menit kamu sampai Bait Suci. Artinya Bethlehem itu daerah yang paling dekat ke Bait Suci. So pasti penuh. Dari ayat yang tadi kita bisa ngerti waktu Yesus lahir ada acara Yahudi besar. Jadi kapan Israel penuh? Tidak mungkin itu bulan 12 Desember. Ada apa 12 yang bikin Bethlehem ini penuh begitu? Acara Yahudi penuh, Paskah, Shavuot, dan Sukkot. Atau September Oktober, karena September ada 3 acara besar. Rosh Hashanah, Yom Kippur yang paling suci. So Yom Kippur seluruh dunia harus masuk kumpul bersama. Dan juga Sukkot seperti sekarang. Jadi kita ngerti dari ayat itu Yesus harus lahir di dalam salah satu acara Yahudi, yaitu Rosh Hashanah yang saya katakan tadi. Tidak mungkin itu sensus.
Oke, sensus kata gereja, tapi tidak make sense. Betul? Dan juga Bapak Ibu, saya sudah janji untuk katakan tentang hari Kamis atau Jumat. Karena kalau saya ikut Matius katakan 3 hari 3 malam, jadi saya harus hitung waktu dulu. Kita 5 menit lagi kalau saya ikut Matius katakan seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. So jadi kalau kamu ikut Matius, kamu harus hitung dari Kamis bukan dari Jumat. Karena dari Kamis sampai Minggu pagi betul ada 3 malam. Kalau kamu hitung dari Jumat, ada 3 hari 2 malam. 2 malam. Tapi Markus katakan Yusuf Al-Mati dia minta mayatnya sebelum Syabat mulai. Syabat mulainya kapan? Abuni sudah berapa kali ke Israel? Berapa kali ke Israel Abuni? 5? Mungkin lebih ya, 7 kali itu. 7, 10. Bravo. Saya akan tanya Abuni karena dia sering ke Israel. Atau kamu juga, kamu sering ke Israel. Kamu dulu, karena kamu sok pintar hari ini. Hari Syabat itu apa? Hari Syabat, hari perhentian. Mulainya kapan? Waktunya mulai Syabat. Mulainya, maksudnya? Hari apa mulai? Jumat. Jam kira-kira? Jam 6. Jam 6 sampai? Ada Sabtu jam 6. Bravo, terima kasih. Ini Syabat. Saya tanya kamu satu pertanyaan lagi. Bisa disebut hari Senin sebagai Syabat? Karena perjanjian baru bisa. Jawab saya jangan sok pintar ya. Menurut sejarah Yahudi, Menurut sejarah Yahudi tidak bisa. hari Senin tidak boleh disebut Sabtu atau Syabat, betul? Hari Selasa, Tidak bisa. Abuni setuju dengan dia? Hari Selasa bisa disebut Syabat? Enggak. So hari Rabu tidak bisa disebut Syabat. Enggak. Hari Minggu tidak bisa disebut Syabat, betul? Iya, betul. Ini kesalahan kami selama 2000 tahun. Oke. So, Karena mereka orang Gentilius, kurang ngerti Yahudi. Syabat itu bukan hanya Jumat Sabtu. Syabat itu setiap hari raya orang Yahudi. Jadi Sukot mulanya dengan Syabat ini. Tahu, sahabat saya banyak Yahudi. Saya tidak ikut Sukot karena saya Kristen, tapi saya punya banyak sahabat. Sebelum yang namanya di sini Arif Hag, saya send mereka Shabbat Shalom, walaupun itu hari Selasa. Oke, karena Sukot itu diperingati 7 hari, selama 7 hari, berarti dari mulai sampai berakhirnya Sukot, Itu selama hari itu Shabbat besar, Shabbat kecil. Tapi kalau maksud saya bukan hanya Sabtu disebut Shabbat, tidak ini penting. Gereja kurang ngerti sesuatu itu, Bapak. Ini penting sekali karena kita ngerti sesuatu yang sangat penting dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, ada buktinya dalam firman. Kita selalu baca kurang ngerti. Tapi Bapak Ibu, ada juga hari raya orang Yahudi. Hari raya orang Yahudi, kenapa tidak usah jatuh dalam hari Sabtu? Karena seperti Islam, Yahudi dan Islam mirip. Mereka pakai yang namanya lunar calendar. Tergantung mereka lihat bulan. Artinya mereka lihat bulan, oke. Sama Bapak Ibu, mari kita baca Yohanes 5. Tentang orang yang punya di kolam Bethesda. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kenapa Yesus berangkat ke Yerusalem? Sebagai orang Yahudi harus berangkat ke Yerusalem karena ada acara Yahudi. Jadi acara Yahudi hari apa ini? Tidak jelas. Tapi mungkin hari Senin karena tergantung bagaimana mereka lihat bulan. So let's say hari Senin Yesus datang ke Yerusalem karena ada acara Yahudi. Dia bertemu dengan orang yang punya 38 tahun sakit. Kemudian dia sembuh, tapi tidak penting sekarang ceritanya maksudnya apa. Lompat ke ayat 9. Setelah orang itu sembuh, apa yang terjadi? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya ampun. Jadi hari raya orang Yahudi adalah hari Syabat. Setuju? Ya. Harus setuju karena tidak ada pilihan. Serius? Harus setuju. Ayat firman Tuhan jelas sekali. Hari raya orang Yahudi adalah Syabat. Maksudnya begini.
Gereja bingung karena Yusuf Arimatia dia minta jasadnya sebelum Syabat mulai. Tapi siapa yang bilang Syabat harus mulai Jumat minggu itu? Kemungkinan Syabat mulainya Kamis. Kenapa? Karena ada hari raya besar waktu Paskah. Jangan lupa Yesus makan Paskah. Ya. Apa artinya makan Paskah? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dua Yahudi namanya Haggadah. Haggadah. Apa yang terjadi dalam Haggadah? Mereka duduk begini. Kemudian mereka taruh kursi yang kosong buat Nabi Elia. Kemudian mereka harus buka pintu. Mereka undang Nabi Elia masuk. Setiap orang minum anggur. 4 cup anggur. Nah mereka makan roti yang tidak beragi. Ini doa yang namanya Haggadah. Doa Haggadah itu mulanya Paskah. Kalau satu hari kamu bisa bulan April ke Israel, kamu bisa lihat cerita ini Haggadah. Mereka nyanyi lagu namanya Manis Tanah, bla bla bla. Mereka minum anggur, makan roti yang tidak bersama. So jadi perjamuan kudus itu diambil dari Haggadah. Jadi kamu bisa katakan Yesus berhaggadah. Haggadah itu doa mereka. Kalau kita ngerti kapan Yesus berhaggadah, kita bisa ngerti kapan dia disalibkan. Karena setelah dia perjamuan kudus, dibawa murid-murid ke Getsemani malam itu. Dan malam Getsemani dia ditangkap ke rumahnya Kayafas. Besok pagi dia depan Pontius Pilatus dan kemudian dia disalibkan. Antara salibnya dan perjamuan kudus satu malam. Karena itu disebut Kamis Putih dan Jumat Agung. Betul? So kalau Yesus perjamuan kudus hari Rabu, artinya hari Kamis dia disalibkan. Kalau dia perjamuan kudus hari Kamis, artinya dia perjamuan kudus dia disalibkan hari Jumat. Dan begini, mari kita ikut kronologi firman Tuhan untuk mengerti. Ialah ikut saya beberapa ayat untuk mengerti. Kita mulai dengan Matius 24 ayat 1 sampai 3. Saya kemarin menjelaskan cerita ini. Terjadi hari apa? Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim. Kalau kamu masih ingat dari kemarin kata saya, waktu pohon ara dikutuk. Hari Senin pagi, hari Senin malam, khutbah tindak akhir zaman. Betul? Ya, hari Senin malam. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim. So jadi Matius 24-25, khutbah tindak akhir zaman terjadi hari apa? Senin malam. Setuju? Sepertinya tidak setuju. Hari Senin pagi dia menuju pohon ara. Hari Senin malam dia ajarkan mereka tindak akhir zaman. Ini saya sudah katakan hari Senin pagi dia masuk bait suci. Ayatnya katakan waktu Yesus keluar dari bait suci dia naik ke Bukit Zaitun mulai ajarkan mereka akhir zaman. Artinya kita berada dalam hari Senin malam. Kalau kamu tidak setuju, saya rekomend nanti kamu pulang ke hotel, kamu baca dari Matius 21 sampai 26. Baru kamu mengerti apa yang saya katakan sekarang itu benar sekali. Jadi khutbah akhir zaman terjadi hari Senin malam. Lompat sekarang setelah khutbahnya ke Matius 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, selesai, itu hari Senin malam juga. Dia selesai. Setelah dia berkhutbah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia selesai. Setelah dia selesai, dia minta sesuatu sama muridnya. Dia minta apa? Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Oke, baca 17 juga. 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki? Jelas sekali kapan Yesus sudah perjamuan. Hari Senin malam dia berkata kepada mereka, saudara kamu tahu 2 hari kemudian Paskah mulai. Paskah mulainya dengan perjamuan kudus. Kami harus makan Paskah. Senin malam Tuhan Yesus berkata kepada mereka, 2 hari kemudian kami harus makan Paskah. Artinya dari Senin malam 2 hari kemudian Rabu malam mereka perjamuan kudus. So kalau Rabu malam dia perjamuan kudus, artinya Kamis dia disalibkan. Dan Kamis udah Syabat. Karena Paskah udah mulai. Itu Syabat. So Syabat minggu itu mulanya 1 hari sebelumnya.
Jadi, let's say Bapak Ibu, atau let's see kalau saya benar atau tidak. Kalau dari Jumat kurang 1 malam, kalau kita hitung dari Kamis, jangan lupa hari kami di sini mulanya malam. So, jadi kamu hitung begini, Bapak Ibu. Kamis malam atau kamu bisa hitung Jumat pagi. Jumat pagi, Sabtu, Minggu, 3 hari ada. Berapa malam ada? Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam. Jadi firman Tuhan digenapi. Dari Kamis, seperti Yunus 3 hari 3 malam, artinya Yesus disalatkan hari Kamis, bukan hari Jumat. Terima kasih. Saya mau tanya. Yes. Kamu bilang Kristen kamu nggak ikut Sukot. Tapi kan katanya 7 perayaan Tuhan itu harus dilakukan. Siapa yang katakan? Di perjanjian lama. Perjanjian baru siapa yang katakan? Perjanjian baru sudah. Tapi Bukan turun temurun. Bukan tidak ikut. Saya tidak hapus acara Sukot, tapi saya ikut Kristus. Itu acara Sukot yang baru. Ini maksudnya. Seperti Syabat. Kenapa aku kerja pada hari Syabat? Karena setiap menit saya hidup bersama-sama Tuhan, itu adalah hari Syabat. Jadi ada arti lain buat saya sendiri, buat gereja saya. Bukan, kayak Sukot, terus Hosana, itu. Ya, aku ngerti maksudmu apa. Tapi saya share sama kamu ayat firman Tuhan. Buka sama saya. Yang firmannya tentang Syabat itu diciptakan untuk siapa? Bukan. No. Di perjanjian baru, ini perjanjian baru di kitab Kolose pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan katakan begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Berarti ayat itu menyatakan perayaan Yahudi enggak physically kamu tidak bisa ikut seperti mereka karena ada Yesus dalamnya. Sekarang tentang yang kamu bilang Sukot. Maksudnya saya percaya kepada Sukot, tapi saya tidak ikut acara Yahudi seperti jalan Jerusalem March untuk makan dalam suka begini seperti ya it's okay Bapak Ibu, tapi karena buat saya please buka firman Tuhan kitab Ibrani. Tapi bentar. Wait, kita share ayatnya, kamu tanya dulu. Ibrani pasal 9 ayat 11. Siapa suka kamu? Ini pertanyaan saya. Suka kamu siapa sekarang? Suka apa nih? Suka kamu sendiri itu siapa? Ini ayatnya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. So kemahnya Yesus lebih besar pada suka orang Yahudi. Saya dibawa kemah Kristus. Ini maksudnya. So tidak usah kamu habus acara ini, tapi ada arti baru. Seperti roti tidak beragi. Apa maksudnya buat saya? Roti tidak beragi adalah domba yang belum pernah berdosa atau belum ada luka. Cacat. Itu Yesus Kristus juga yang belum berdosa. Itu adalah roti yang tidak beragi, Paskah. Jangan lupa acara Yahudi sama acara Kristen berbeda sekali. Pentakosta. Tahu Pentakosta ya? Dalam Pentakosta Kristen yang itu adalah Shavuot atau Pentakosta, 50 hari kamu hitung dari Paskah, betul? Iya. Hari itu berapa jiwa dibaptis? 3.000. Kenapa 3.000? Itu terjadi di Bukit Sion. Karena di Gunung Sinai, di Bukit Sinai terjadi sesuatu juga. Kamu masih ingat mati berapa orang? 3.000. Sama. Maksud saya begini, acara Yahudi, acara Kristen digabung bersama, tapi sekarang ada rasa Kristus dalamnya. Jadi kemah saya adalah Kristus. Saya dibawa kemah Kristus di dalam gereja. Maksud saya, waktu saya ajarkan kamu sekarang, saya dalam Sukot. So, spiritual meaning buat saya,
Fisik lemina buat kamu. Tidak artinya kamu salah, saya benar, atau saya salah, kamu benar. Yesus menyempurnakan. Aku Betul. pikir ayat mengenai hari-hari itu adalah mengenai tradisi kepercayaan nenek moyang. Betul, tidak salah. Contohnya- Kamu tidak salah. Jangan salah paham. Kamu tidak salah. Iya. Kamu ikut tradisi ini untuk ingat Kristus. Saya juga ingat Kristus dengan dalam ada arti spiritual. Berarti boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Tapi kalau lakukan berarti dapat bonus gitu kan. Betul. Kalau imanmu bertambah begini, tidak salah. Iman saya, maksud saya sudah, Bapak Ibu, saya sudah katakan, beda gereja kami sama gereja kamu. Jangan lupa, saya tidak katakan kami lebih pintar atau kamu lebih pintar, bukan. Setiap gereja punya style sendiri. Ada gereja-gereja di Indonesia gila sekali juga. Gila. Saya satu kali, by the way, ini terakhir, saya sudah bawa grup, ada gereja di Indonesia. Kamu masih oke, by the way. Ada lebih ekstrim, banyak. Ada satu gereja minta profetik. Biasa kalau ada yang minta saya profetik, bla bla bla. Aku tidak tanya backgroundnya gereja seperti apa. Waktu saya ketemu mereka bilang begini, Mr. Ramzi, tapi jangan lupa, kami hari Jumat mau pulang ke hotel jam 1. Karena kami mau siap untuk hari Syabat. Aku bilang, kenapa? Tapi ada acara. Gak apa-apa acara, buang. Yang penting hari Syabat. Oke lah, istirahat aku. Bagus. Itu saat Advent. Gereja Advent. Tapi saya ingat seperti kamu. Saya bilang, tapi Sabtu makan siang mereka di mana? Di Mandarin babi. Ya ampun. Ya ini gereja Advent, jadi harus saya ganti makan siang. Saya telepon office. Office bilang, oh kami kurang ngerti. Ramzi, kamu atur sendiri, atur. Kamu mau ganti aja. Ya ampun, ini bukan. Saya harus kerja sebagai guide dan sebagai office. Karena makan siang ini semua itu bukan dari saya, itu dari office. Office tidak mau ikut. Agent tidak mau ikut. Jadi saya harus atur sendiri. Saya bilang, oke. Jadi saya mau ganti ke Jericho. Saya bilang ke mereka, ganti ke Jericho. Di Jericho ada apa? Di Jericho ada Bukit Penjohan, ada apa lagi? Mana kita bisa beli kurma? Itu di Jericho. Jangan ke Jericho. Hari Syabat tidak boleh kami pakai uang. Ya, mereka tidak boleh belanja pada hari Syabat. Aku bingung, pusing sama mereka. Jadi harus bagaimana? Saya bilang, selalu ada solusi. Aku pintar. Besok aku bawa kamu ke Via Dolorosa. Ada shopping? No. Ada apa di sana? Dan nanti kami makan di Yerusalem biasa, so biar kamu happy. Dan mungkin nanti kami ke Bukit Zion setelah Via Dolorosa. Wah, luar biasa. Kamu orang luar biasa. Puji Tuhan dan kami bersyukur kamu ngerti. Oke, so besok ke Via Dolorosa. Saya sedikit di dalam stres sama mereka. Besok pagi mau berangkat dari hotel, waktu itu Hotel Mount David di Bethlehem. Jam 7.30 seperti biasa. Saya turun ke bawah seperti Bapak Ibu kabarin, semua pakai putih. Dan tidak boleh katakan selamat pagi. Harus katakan Shabbat Shalom begini. Shabbat Shalom. Saya harus ikut mereka Shabbat Shalom. Kemudian saya di lantai 2 makan pagi, terlambat sedikit, saya tunggu sampai jam 7.30. Saya turun ke lobby, grup 45 orang. Semua di lobby. Saya bilang Shabbat Shalom Bapak Ibu. Ya, Mr. Ramzi, ayo, kami mau jalan. Saya bilang mau gimana? Mereka bilang, kemarin kami setuju mau ke Via Dolorosa. Kamu lupa? No, tidak lupa, tapi ada sesuatu. Please, tinggal saya. Saya bilang, menurut firman Tuhan, kalau kamu ikut hari Syabat, tidak boleh naik mobil. Karena dalam firman Tuhan tidak boleh naik binatang, unta, atau keledai. Jadi harus jalan kaki. Mereka bilang, ya itu betul. Jadi bagaimana? Selalu ada solusi. Kamu jangan lupa, Yerusalem dekat sekali. Kalau kamu jalan ke Via Dolorosa, itu sekitar 3 km.
Bisa kamu jalan, harus ngomong. Tahu di setiap gereja ada 3-4 orang yang selalu yang atur. So 3-4 orang mereka ngomong 3 kilo itu jauh, tidak jauh. Kemudian mereka sudah beli, kami mau jalan kaki. Yang penting hari Syabat. Mereka datang, oke, Mr. Ramzi, terima kasih banyak. Jadi kami sudah beli, kami mau jalan kaki. Wow, hebat kamu. Ayo, Bapak Ibu, kami mau jalan. Setuju semua? Setuju. Semua setuju. Aku bilang tunggu. Ada masalah kecil. Itu apa? Jalan Syabat itu 1 kilometer. Kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan lewat 1 kilometer. Jadi yang 3-4 kembali lagi. Ngomong. Kemudian mereka seperti Gebel kembali ke saya. Katanya, oke Ramzi, jadi menurut kamu bagaimana? Selalu ada solusi. Itu apa? Di sini, di daerah sini tidak ada apa-apa, tidak bisa lewat 1 kilometer. Tapi seberang kamu di sana ada toko souvenir. Kamu bisa menikmati. Oh, aku lupa hari Syabat kamu tidak boleh belanja. Ya ampun. Jadi menurut saya lebih baik kamu kembali ke kamar, berdoa, istirahat, aku mau pulang dan besok pagi aku jemput kamu. Aku bilang begitu. Tahu 45 orang semua shock begini dan diam semua. Tidak ada yang komen. Terakhir ada ibu dari belakang bilang, tapi Ramzi kami dari tempat jauh. Oh, aku tunggu ini. Karena kamu dari tempat jauh, sekarang kamu mau ganti Syabat sekarang. Syabat itu 1 paket begini. Kamu ambil atau tinggal. Kamu tidak bisa, tidak boleh potong. Karena kamu turis. Bapak Ibu, Syabat itu setiap menit yang kita hidup bersama-sama Tuhan. Waktu saya ajarkan kamu, saya berada dalam hari Syabat. Mana lebih baik? Aku pulang atau ajarkan kamu? Bagaimana kalau kamu jalan sendiri karena saya tidak boleh kerja? Kamu pasti hilang. Sebab Syabat diudahkan untuk manusia, didirikan untuk manusia, bukan manusia untuk Syabat. Dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Syabat. Ini maksudnya. Kalau jangan ambil baru ceritanya Yahudi, physically saya harus melakukan begini, Bapak Ibu. Ritual mereka, ritual kamu sendiri adalah Kristus. Kalau imanmu bertambah begini dan kamu santai di dalam, langsung jalan. Kamu benar dan aku benar. Ini maksud saya. Bukan kamu salah atau saya salah. No. Competition kita bukan ritual ini. Arah kita kepada Kristus. Bagaimana kamu santai, arahnya ke Kristus. Terserah kamu. Betul? Setuju semua? Tidak setuju, harus setuju, karena tidak ada pilihan.